Halo saudara semua. Tabea. Kami dari kelompok 5ASAK. Kami membawa materi tentang perang-perang salib. Beta Jorif Kosamalo NIM 7120230078. Beta Imelda Yunita Enamau dengan NIM 7120230079. Beta Kaitin Natasha Lewir dengan NIM 7120230074. Beta Aprisia Kase dengan NIM 7120230065. Selamat menyaksikan. Pada abad pertengahan, terjadi suatu perang yang dikenal dengan Perang Salib atau Perang Suci. Salah satu dorongan terjadinya Perang Salib ialah untuk memperebutkan wilayah Yerusalem dari tangan Muslim. Perang Salib dipicu oleh beberapa faktor, yakni ekonomi dan politik, yang menjadi elemen penting dalam terjadinya Perang Salib ini. Awal Perang Salib mulai dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 dalam sidang konsili di Prancis. Hal ini ditandai dengan sebuah kalimat Allah menghendaki. Sepintas kalimat ini secara tidak jelas tentang perang. Kenyataannya, di balik kalimat ini tersirat sebuah ajakan bagi masyarakat, dan tidak dipungkiri berbagai lapisan masyarakat menurut dengan ajakan kalimat tersebut. Terdapat beberapa periode terjadi Perang Salib. Perang Salib pertama dimulai pada tahun 1099 yang dipimpin oleh Godfrey dan Bouillon. Perang Salib pertama adalah peristiwa yang sangat penting, di mana pergerakan itu merupakan awal dari gerakan Perang Salib yang mengakibatkan penaklukan beberapa kota besar di timur seperti Edessa, Antioquia, dan Yerusalem. Perang Salib kedua di bawah pimpinan Bernard dari Clairvaux. Perang Salib pertama, kerajaan Edessa di Asia Kecil dibentuk, tetapi kerajaan tersebut direbut oleh musuh. Pada Perang Salib kedua ini berlangsung pada tahun 1157 sampai 1149. Perang ini terjadi di kota Damaskus, tidak membuahkan hasil. Perang Salib ketiga terjadi pada tahun 1187, di mana Yerusalem direbut kembali oleh Sultan Saladin dari Mesir. Hal ini merupakan penyebab dari Perang Salib ketiga. Berada di pimpinan Raja Inggris, yaitu Richard Hati Singa, yang dibantu oleh Raja Philip August dari Prancis dan Frederick Barbarossa dari Jerman. Tetapi usaha mereka gagal karena Kaisar Frederick mati dan sebagian pasukannya memutuskan untuk pulang ke negerinya. Atas dasar itulah Perang Salib ketiga ini gagal. Perang Salib keempat terjadi pada tahun 1202 sampai dengan 1204 yang dipimpin oleh Paus Innocentius III. Maksud dari periode keempat adalah untuk memajukan perniagaan Venetia yang bersaing hebat dengan Byzantium. Kota ini pun dikalahkan dan kerajaan timur diganti dengan kerajaan Latin. Kekaisaran timur menjadi lemah sehingga kurang sanggup melawan orang Islam. Perang Salib yang kelima terjadi pada tahun 1217
sampai dengan 1221 di bawah pimpinan yang sama yaitu Paus Innocentius ketiga. Tujuannya perang salib pada periode ini masih sama dengan perang salib yang keempat, yakni untuk merebut kembali tanah Yerusalem dari peradaban Islam. Namun, perang tersebut masih belum membuahkan hasil sehingga muncullah perang salib yang keenam. Dari periode perang salib sebelumnya, hanya perang salib yang keenam yang dikatakan berhasil. Perang ini terjadi pada tahun 1228 sampai dengan 1229 yang dipimpin oleh Kaisar Fredrik II untuk mendapatkan Yerusalem, Bethlehem, Nazaret, dan pantai laut dengan cara jalan diplomasi. Tetapi pada tahun 1224 Yerusalem jatuh ke tangan Islam dan pada akhirnya perang salib itu dihentikan karena Bandar Akko direbut kembali oleh orang Islam pada tahun 1291. Implementasi perang salib pada masa kini. Sesungguhnya peristiwa perang salib yang terjadi dari periode pertama sampai dengan periode ke-6 disebabkan oleh unsur kepentingan politik dan ekonomi. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa perang salib telah menghadirkan memori kolektif dalam kehidupan masyarakat masa kini. Artinya, ada suatu pemikiran yang terbentuk oleh peristiwa di masa lalu. Misalnya, dengan membaca berbagai cerita mengenai perang salib, menonton film perang salib, atau bahkan hal yang saling berhubungan dengan perang salib. Hal tersebut lalu membentuk suatu sikap yang sedikit berpengaruh pada kehidupan relasi antar umat beragama secara khusus Kristen dan Islam. Menariknya kebudayaan ini, ilmu dan kesenian di Eropa menjadi sangat kaya dengan bertemunya kebudayaan Timur. Selain itu, secara rohani dan gerejani, pandangan banyak orang bertambah luas karena menyaksikan kebenaran agama Kristen. Tetapi kesalahan ini sangat dimajukan untuk menyadarkan kaum Kristen tentang kerendahan dan pengasihan Yesus, yang oleh kesadaran itu sendiri dapat menciptakan suatu ibadat kepada Kristus yang baik. Pak saudara dong semua, jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Dan Dan banyak-banyak Pak saudara semua.